mendoakan binatang kesayangan itu ya sah-sah saja. Tidak ada larangan, tapi juga bukan perintah. Kalau sembuhkanlah orang sakit, ya bukan binatang sakit, itu perintah, saudaraku ya. Mengoles minyak pada mereka-mereka yang sakit, itu manusia. Kalau binatang, ya itu netral. Sesaat kita ada masalah di mana hewan peliharaan kita perlu doa, ya doakan. Shalom saudaraku. Saudara, baru saja saya menerima sebuah WA dari seorang teman. Dia katakan bahwa sekarang ini kok ada yang aneh-aneh. Kemudian dia kirim beberapa tautan, yaitu tentang pet blessing. Saudara pernah dengar atau pernah nonton di YouTube, di sosial media tentang pemberkatan binatang peliharaan. Pet itu adalah binatang peliharaan yang disayang, itu pet, saudara ya. Nah, jadi ada anjing, ada kucing, ada kelinci, atau ada apa saja yang disayang oleh anggota keluarga. Nah, saudaraku, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yang tentunya kita mengacu kepada Alkitab ya, tentang adanya acara khusus di gereja, di mana binatang-binatang itu diberkati secara khusus. Ya, saudara, kita perlu pahami ya, bahwa di dalam Alkitab itu ada yang dilarang, bahkan dilarang keras ya, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi tidak boleh melakukan hal itu, dijauhkan kiranya kita dari hal-hal seperti itu. Dalam 10 hukum Allah itu ada larangan-larangan, saudara ya. Di Perjanjian Baru juga ada, diulang-ulang dalam surat-surat para rasul tentang larangan-larangan yang harus dijauhkan dari hidup kita sebagai orang percaya. Kemudian ada juga hal-hal yang justru diperintahkan. Harus begini, kamu wajib melakukan ini. Ibadah itu wajib, begitu ya. Kemudian mengasihi saudara itu wajib. Nah, terus bagaimana kalau pet blessing ini, saudaraku, kita pandang menurut kebenaran Alkitabiah. Nah, saudaraku, selain firman Tuhan itu melarang akan hal-hal tertentu, ya saudara tahu sendiri ya, mencuri itu dilarang, mengucapkan saksi dusta itu dilarang, membenci saudaranya itu dilarang gitu ya, memfitnah itu dilarang, itu saudara bisa pelajari sendiri, pasti ngerti saudara. Kemudian apa yang diperintahkan, lakukan ini, lakukan itu gitu ya. Nah, sekarang ada yang netral. Nah, kalau yang netral itu memang tidak dibahas di dalam Alkitab secara jelas. Nah, itu biasanya ada ayat-ayat tertentu yang dipakai untuk mendukung melakukan, jadi umat Tuhan melakukan sesuatu, bahkan yang itu ya, pet blessing itu ada ritual gitu ya, meskipun itu ritual yang bukan yang utama, tapi diadakan acara khusus untuk memberkati binatang-binatang peliharaan yang disayang oleh jemaat, begitu. Ini termasuk yang netral kalau menurut saya, saudara. Meskipun ya aneh juga, karena dulu nggak pernah ada, sekarang ada gitu ya. Nah, ayat firman apa yang kira-kira mendukung akan sikap yang sebegitunya terhadap binatang peliharaan sehingga dibawa ke gereja, minta hamba Tuhan untuk mendoakan dan memberkati akan binatang-binatang tersebut? Ya, yang agak lucu, saudara, teman saya ini berkata, ini kok ada yang
bawa kepiting. Jadi saudara jangan heran ya bahwa pet yang dimaksud di sini ini luas. Kalau yang umum itu ya anjing, kucing, kelinci atau apa ya. Tapi kalau zaman sekarang ini kan luas. Ada hamster jadi pet, kemudian ada ular jadi pet lah. Terus gimana itu? Padahal ular itu kan lambang iblis ya kan. Kemudian ada apa lagi? Iguana, saudara ya, binatang yang apa itu warna hijau seperti binatang purba itu ya, seperti dinosaurus kecil itu. Itu ada juga yang memelihara buaya. Nah, ini apakah termasuk pet gini? Ini kan terus jadi luas, saudaraku. Ada juga yang melihara apa itu? Babi, saudara ya, babi yang diperlakukan seperti anjing gitu ya, saudara ya. Dan macam-macam, saudara. Memang orang kan hobinya beda-beda, saudaraku ya. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana di gereja GKI Sidoarjo, entah benar entah salah ya, maafkan kalau salah, tapi di situ tertulis ada pendeta yang memberkati, dan yang ditampilkan ini di dalam potongan video ini, saudara nanti bisa lihat, itu seekor anjing yang sangat cantik, ya, yang namanya itu Oreo, yang panggilannya Kai. Nanti saudara dengarkan ya. Ya, kita akan lihat saja ya. Mari kita saksikan. Saya memanggil, wah ini namanya keren ini, Oreo Equanimous. Tapi kalau dipanggil cukup dengan Kai. Kai ini seekor anjing jenis Pembroke Welsh Corgi. Ini anjingnya Ratu Elizabeth nih. Ratu Elizabeth II, anjingnya jenisnya Corgi. Kai, kamu seekor anjing jenis Pembroke Welsh Corgi kesayangan Ratu Elizabeth II dari Inggris. Menurut kakak Kemi, kamu aktif dan manja, dan kamu ingin selalu ditemani karena kamu nggak suka sendirian. Maka biarlah kamu boleh menikmati damai sejahtera, rasa aman, dan kesenangan dalam keluarga. Terimalah berkat Allah. Ya Allah Bapa, berkatilah Kai yang telah menjadi bagian dari keluarga kakak Kemi. Berkatilah Kai dengan kesehatan dan kegembiraan. Jauhkanlah Kai dari penderitaan, dan mampukanlah Kai dan kakak Kemi serta anggota keluarga yang lain menikmati waktu bermain bersama dan menemukan sukacita bersama di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi memang cantik ya anjingnya, memang cakep sekali. Ya, saya juga suka itu anjing seperti itu, saudara ya. Dan tentunya si kakak ini, si pemilik ini, majikannya ini sayang sekali sama anjingnya sampai dibawa ke gereja dalam acara pet blessing untuk dimintakan berkat. Kalau saya saksikan ya doanya itu ya wajar lah, netral lah. Mendoakan apa saja kan boleh, saudaraku ya. Saudara mendoakan apa saja, termasuk mendoakan pet, itu ya tidak salah. Ya, saya pernah dengar kesaksian kakak saya sendiri ya. Kakak saya itu punya anjing. Anjingnya itu ya lincah sekali, sehingga pas ada mobil mundur dia lari nyelonong dan ketabrak mobil, saudaraku. Kakinya entah patah entah apa sampai semper gitu ya, nggak bisa jalan dengan normal. Nah kasihan ya, meringkik-ringkik gitu ya, nangis gitu anjing itu. Dan sekeluarga sayang sama anjing ini ya, sama keponakan saya itu dibawa ke kakak saya. Dan ini gimana Pak, ini kok anjing itu namanya Dendet lucu ya namanya, itu dibawa gitu, ini gimana nih kakinya kok patah gini. Yuk doa, didoakan saudara, ditumpangi tangan, minta supaya Tuhan sembuhkan. Dan mujizat terjadi, saudara. Anjing itu sembuh, saudara. Bisa jalan normal, bisa lari-lari lagi. Jadi mendoakan binatang kesayangan itu ya sah-sah saja.
Tidak ada larangan, tapi juga bukan perintah. Kalau sembuhkanlah orang sakit, ya bukan binatang sakit, itu perintah, saudaraku ya. Mengoles minyak pada mereka-mereka yang sakit, itu manusia. Kalau binatang, ya itu netral. Sesaat kita ada masalah di mana hewan peliharaan kita perlu doa, ya doakan, nggak apa-apa. Saya juga pernah dengar itu ada seorang hamba Tuhan, teman kami, Pak Andreas itu, dia bilang bahwa ada ini ikan hias itu, saudaraku, yang besar itu ya, namanya Oscar itu ya, zaman itu ya. Dan saya dengar kesaksian itu, saya ya senyum-senyum, saya juga geli ya. Dan dia ceritakan bersama dengan anaknya, ikan itu dikasih makan cecak, dikasih makan apa, sampai jadi besar gitu ya. Nggak tahu bagaimana ikan itu melompat dari akuarium keluar, kemudian kelepek-kelepek. Wah, kemudian ditangkap sama anaknya Pak Andreas ini, kemudian dimasukkan lagi. Tapi waktu sudah masuk, jalannya kok miring. Di berenangnya itu kok miring, wah berarti ini sakit gitu ya. Nah, kemudian mereka sepakat mendoakan ikan Oscar itu, saudaraku, didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkanlah akan ikan kami ini, karena disayang ikannya, saudaraku. Dan besoknya sudah berenangnya sudah lurus, sembuh, saudaraku. Jadi kesaksian-kesaksian di mana kita sebagai anak Tuhan mendoakan hewan peliharaan kita itu no problem. Tapi apakah itu harus dibuat sebuah acara khusus? Nah, itu yang terserah pada pribadi masing-masing hamba Tuhan, saudara. Kalau saya katakan ya nggak perlu sebegitunya, ya. Sampai ada acara khusus pet blessing begitu ya, ya lucu-lucu saja, saudara. Tapi kalau saudara dengar tadi, pet blessing tadi ya netral sebetulnya, saudaraku, supaya anjing ini sukacita, boleh sehat gitu ya, dan bersama dengan keluarga yang menyayanginya dia bisa bergembira ya, sehat-sehat dan sukacita, itu memang netral, saudaraku. Ada satu ayat, saudara, saya bacakan, ini mendukung ya ayat ini. Di dalam Amsal 12 ayat 10 dikatakan, orang benar memperhatikan hidup hewannya, ya. Jadi orang benar itu punya sikap terhadap hewan itu ya sayang, saudara, hewan peliharaan maksudnya ya. Ya dia memperhatikan hidup, kalau hidup hewan itu ya kasih makan secukupnya, dipelihara, dirawat gitu ya. Tapi yang saya ingin kritisi, ada orang-orang yang terlalu sayang pada binatang, tapi dia terhadap manusia tidak sayang. Ya, karena memang manusia memang lebih jengkelin, saudara ya. Kadang-kadang manusia itu dibaikin, ditolong, dibantu, balasannya malah nusuk kita ya. Tapi kalau binatang biasanya kalau sudah setia sama majikan itu malah sudah sayangnya luar biasa. Saudara bisa ikuti kisah Hachiko yang di Jepang ya, di Shibuya itu. Saya pernah ke sana, saudaraku, sampai dibuat patung karena bonding atau ikatan dari binatang, ikatan batin dari binatang itu dengan tuannya itu kuat sekali. Itu kan dalam cerita Hachiko itu, anjing itu kan dari kecil dibesarkan, setelah anjing itu besar dia dekat sekali dengan majikannya. Majikannya atau seorang dosen yang kalau bekerja itu keluar rumah, jalan menuju ke stasiun, dari stasiun berangkat ke kota. Di situ biasanya Hachiko ini nunggu majikannya di stasiun itu, saudara, sampai orang-orang stasiun kenal. Nah, kemudian majikannya pulang, dia sambut dengan ekornya dikibas-kibas, dia loncat-loncat, sukacita karena sang majikan sudah pulang sorenya. Kemudian mereka berjalan pulang ke rumah. Ya begitu everyday, saudaraku. Kalau majikannya, tuannya itu berangkat kerja, karena dia seorang dosen yang ngajar di kota, naik kereta. Nah, sampai suatu saat Hachiko itu, kalau saudara tahu kisahnya, mengharukan, saudara. Tuannya kena serangan jantung di kota. Pulang
sudah tinggal jenazah. Dan Hachiko ini nggak ngerti, dia nunggu terus. Tiap hari dia tetap ada di stasiun itu bertahun-tahun. Sampai keluarga yang lain, jadi istri dari profesor yang jadi majikan Hachiko ini, anak-anaknya semua pindah kota, Hachiko-nya tetap ada di stasiun nungguin tiap hari bertahun-tahun, saudara. Ya, sampai ya dikasih makan sama orang-orang yang kenal ya. Ada yang rumah makan di stasiun itu, orang-orang semua kenal Hachiko gitu. Sampai Hachiko-nya meninggal, mati pada waktu dia sudah tua. Saudaraku, kisah kesetiaan seekor anjing ini kadang-kadang membuat hati dari manusia yang merawatnya itu menimbang, ini anjing kok lebih sayang kepadaku dibandingkan manusia. Manusia mengkhianati, anjing kok tidak. Nah, itu akhirnya membuat kasih kepada manusia beralih kepada kasih kepada binatang peliharaan, di mana akhirnya dia sudah nggak mau membagi kasih kepada manusia. Ini salah, saudara. Jadi meskipun manusia itu membalas tidak sesuai dengan kebaikan yang kita berikan, dibalas dengan ketidakbaikan atau bahkan kejahatan atau pengkhianatan, ya sudah. Itu perintah Tuhan untuk kita mengasihi sesama. Sesama itu bukan anjing loh, saudaraku. Sesama itu manusia. Karena itu perintah. Paham ya, saudaraku? Kalau mengasihi anjing itu, ya ada ayatnya ini. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, ya. Tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Orang fasik katanya belas kasihan, ngasih makan aja sehari sekali, sampai anjingnya kurus kering gitu ya. Itu belas kasihan dari orang fasik. Tapi kalau orang benar, perhatikan betul. Sakit ya dibawa ke dokter gitu. Ada dokter hewan kan, saudara. Nah, itulah sikap perlakuan terhadap hewan peliharaan yang seharusnya ada pada seorang anak Tuhan. Ada yang menarik, saudara. Saya pernah dengar sebuah khotbah dari hamba Tuhan. Dia katakan, pertobatan itu biasanya bisa dilihat. Orang yang lihat pertobatan seseorang itu biasanya, kalau dia seorang laki-laki, ya seorang suami, istrinya yang lihat. Suamiku bertobat. Itu pasti ada buahnya. Yang tadinya keras, yang tadinya nggak sayang sama istri, sekarang berubah menjadi lembut, menjadi sayang pada istrinya, pada anak-anak, dia jadi perhatian. Karena dia bertobat. Dia jumpa dengan Yesus Kristus. Dia berdamai dengan Tuhan. Saudara, orang yang menerima Yesus itu Roh Kudus bekerja, dia hatinya dilembutkan. Jadi orang rumah pasti yang tahu lebih dahulu. Ini benar-benar bertobat. Tapi selain istri, selain anak-anak, selain ART, ya asisten rumah tangga yang ada di rumah manusia, binatang pun jadi ngerti. Kalau kemarin aku gonggong-gonggong langsung ditendang, kali ini aku cuman dielus-elus. Itu anjingnya juga tahu, oh majikanku bertobat itu ya. Ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan akan ilustrasi itu. Saudara, jadi clear ya, sikap kita itu adalah hal yang netral, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, tapi juga nggak ada larangan. Cuma kalau saudara tanya, apakah Pak Pendeta Theophilus setuju dengan diadakan pet blessing? Saya bilang nggak perlu ya, nggak perlu. Anda bisa memberkati akan pet Anda masing-masing kalau Anda sayang dengan binatang peliharaan Anda. Demikian sikap kita terhadap pet blessing yang hari-hari ini jadi bahan pembicaraan dari anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.